Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di seluruh Nusantara? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam beraktivitas. Anak-anakku, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang cara pengoperasian komputer. Di era milenial ini, komputer bukanlah barang yang asing lagi bagi kita. Perangkat komputer adalah peralatan yang sangat sensitif terhadap arus listrik. Oleh karena itu, sebelum kita mengoperasikan komputer, sebaiknya kita perlu mengetahui dulu untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer tersebut dengan benar dan aman, supaya peralatan tersebut bebas dari arus listrik yang tidak pada tempatnya. Langkah-langkah untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dengan benar dan aman antara lain: yang pertama, hubungkan kabel keyboard dan mouse ke CPU komputer. Kabel keyboard dan mouse ada yang menggunakan port PS2, tetapi sekarang komputer terbaru telah menggunakan kabel USB. Kita hanya perlu mencari port USB yang disediakan. Kedua, pasang kabel monitor. Kabel monitor ada dua buah, yaitu kabel untuk data yang terhubung antara CPU komputer ke monitor. Kemudian yang kedua adalah kabel untuk daya, yaitu kabel yang terhubung antara monitor dan stabilizer. Ketiga, hubungkan perangkat-perangkat lain seperti printer yang menggunakan kabel USB, kemudian LAN untuk internet, kemudian jika ada adalah kabel speaker. Keempat, hubungkan kabel power CPU dengan stabilizer. Nah, yang ini adalah kabel dari monitor yang terhubung ke stabilizer. Yang satunya adalah kabel dari CPU ke stabilizer. Setelah itu, hubungkan stabilizer dengan sumber listrik dan komputer siap untuk dihidupkan. Setelah perangkat komputer terhubung dengan benar dan aman, maka komputer siap untuk dioperasikan. Yang pertama, nyalakan tombol power pada stabilizer. Dua, nyalakan tombol power pada CPU. Dan yang terakhir adalah nyalakan tombol power pada monitor. Kita tunggu sampai keluar desktop. Kalau sudah keluar tampilan desktop, maka komputer siap digunakan. Tampilan awal pada Windows saat pertama kali kita menyalakan komputer atau proses booting disebut dengan desktop. Windows adalah salah satu sistem operasi. Desktop pada Windows 7 terdapat beberapa tampilan sebagai berikut. Yang pertama adalah wallpaper. Wallpaper adalah gambar yang menempel di atas desktop. Pada Windows 7 menyediakan berbagai macam wallpaper bawaan, sehingga kita dapat mengubahnya dengan mudah dan cepat. Untuk merubah tampilan wallpaper, caranya adalah klik kanan mouse, kemudian klik personalize, pilih wallpaper atau background yang dikehendaki. Di sini sebagai contoh adalah kita pilih wallpaper yang Windows 7. Tunggu sampai layar monitor berubah wallpapernya atau backgroundnya dengan wallpaper yang Windows 7.
Setelah berubah, maka kita klik tanda silang atau close. Tampilan yang kedua adalah Start Menu. Start Menu adalah tombol Start yang berisi berbagai macam program yang telah kita install, atau menu-menu lain yang dapat diakses oleh pengguna atau user. Untuk mengaktifkan salah satu program, caranya misalnya di sini kita mengaktifkan program Microsoft Excel. Kita tinggal klik program Microsoft Excel. Untuk keluar program, kita klik tombol close atau tanda silang yang ada di pojok kanan atas. Bagian yang ketiga adalah icon atau lambang atau gambar. Adalah gambar kecil yang mewakili program tertentu yang menempel pada desktop. Tujuan dari icon adalah untuk memudahkan dalam mengaktifkan suatu program aplikasi. Icon ini dapat ditambahi ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Cara untuk mengaktifkan salah satu program, misalnya di sini mengaktifkan program Microsoft Excel. Yang pertama adalah klik 2 kali pada icon tersebut. Cara yang kedua adalah klik 1 kali, kemudian tekan tombol Enter. Cara yang ketiga adalah klik kanan mouse, kemudian klik Open. Yang keempat adalah taskbar. Taskbar adalah batang panjang yang terdapat pada bagian paling bawah desktop. Bagian dari taskbar adalah terdapat icon yang diminimize, icon untuk pengaturan volume, kemudian internet, kemudian untuk baterai, dan juga icon untuk jam. Jangan lupa, setelah kita selesai menggunakan komputer harus dimatikan. Untuk mematikan komputer harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk menonaktifkan atau mematikan komputer pada Windows 7, caranya adalah yang pertama, tutup semua program yang digunakan. Yang kedua, klik tombol Start. Pilihan saat menonaktifkan komputer pada Windows 7 yang pertama adalah Switch User. Pilihan mode Switch User digunakan bila pengguna komputer akan berganti dengan akun lain, tetapi pengguna lama tidak ingin ditutup. Kedua, Log Off. Pilihan mode Log Off digunakan bila pengguna komputer akan berganti akun lain, tetapi akun pengguna lama ingin ditutup. Yang ketiga, pilihan Lock. Pilihan mode Lock digunakan untuk mengunci akun yang sedang aktif. Untuk dapat kembali masuk ke akunnya, pengguna harus memastikan passwordnya. Pilihan ini dapat digunakan jika ingin meninggalkan komputer beberapa saat dan tidak ingin orang lain menggunakan komputer atau melihat apa yang ada di layar monitor. Yang keempat, pilihan Restart. Pilihan ini digunakan untuk mematikan komputer dan langsung menghidupkannya kembali. Kondisi tampilan pada saat dihidupkan kembali akan sama ketika kita menghidupkan komputer dari kondisi shutdown. Yang kelima, pilihan Sleep. Pilihan mode Sleep akan membuat komputer tertidur. Pada saat ini data yang ada di memori akan tetap disimpan di memori, sehingga komputer akan tetap mengaktifkan memori dan memerlukan energi listrik. Mode ini hanya bisa dipilih jika komputer tetap terhubung ke sumber daya atau mempunyai baterai. Ketika diaktifkan kembali, apa yang sebelumnya ditampilkan di layar akan ditampilkan kembali, dan data yang ada di layar tidak akan hilang. Pada proses ini, menampilkan apa yang ada di layar monitor akan lebih cepat dibandingkan dengan mode Hibernate. Yang keenam, mode Hibernate.
Pilihan mode ini akan menyimpan semua yang ada di memori ke tempat khusus di hard disk, baru kemudian mematikan komputer. Pada mode hibernate, komputer tidak membutuhkan daya listrik. Jika komputer dihidupkan, apa yang tadi ditampilkan di layar akan ditampilkan kembali. Data-data yang ada di layar tidak akan hilang sekalipun data tersebut belum sempat disimpan. Mode ini dapat digunakan jika kita sedang mengerjakan sesuatu, kemudian akan mematikan komputer dalam waktu yang lama. Dan ketika menghidupkan kembali, kita yakin akan mengerjakan pekerjaan yang sama. Yang ketujuh adalah mode shutdown. Pilihan mode shutdown akan mematikan komputer. Semua data di memori akan disimpan kembali ke hard disk. Jika komputer dihidupkan kembali dari mode shutdown, waktu yang diperlukan lebih lama dibandingkan dengan mode hibernate. Nah, untuk mematikan komputer kali ini, saya pilih mode shutdown. Langkah selanjutnya adalah kita menekan tombol power pada layar monitor. Untuk tombol power pada CPU akan otomatis mati ketika kita melakukan proses shutdown. Langkah terakhir adalah kita menekan tombol power pada stabilizer. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang cara mengoperasikan komputer. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.